Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Azhara Aulianti dengan NIM 250170037, Prodi Sastra Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang pentingnya perlindungan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Kita mulai dengan pilar pertama, yaitu konsep dan fondasi asal. Sebelum melangkah selanjutnya, kita harus paham bagaimana bahasa membentuk paradigma sosial kita selama berabad-abad, dan mengapa perspektif sejarah ini berujung pada kerentanan hukum yang kita hadapi sekarang. Teman-teman semua, pada slide ini kita akan mengetahui tentang bedanya perempuan dan wanita dalam etimologi. Kata perempuan sebenarnya jauh lebih berdaya daripada wanita, karena perempuan itu berakar dari empu yang berarti kepala, tuan, ahli, atau yang mempunyai kemampuan. Secara intrinsik melambangkan kehormatan, kepemimpinan, dan nilai kekuatan subjek yang mandiri. Sebaliknya, kata wanita secara etimologis berkonotasi sebagai objek seks atau domestikasi. Wani ditata. Memahami dikotomi ini membantu kita menyadari bahwa bias gender sudah menyusup bahkan sejak dari bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan perempuan bukanlah keistimewaan, privilege, melainkan hak dasar yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28G ayat 1, yang berbunyi konstitusi menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan bagi setiap warga negara. Sayangnya ada kesenjangan besar antara jaminan hukum tertulis dengan kenyataan di lapangan karena ketimpangan kuasa yang mengakar secara kultural. Pada kelompok rentan, konstruksi patriarki menciptakan ketimpangan relasi kuasa, menempatkan perempuan di posisi rawan pelanggaran HAM. Sekarang kita masuk ke pilar 2, yang akan Oke, ulang. Sekarang kita masuk ke pilar 2, yaitu realita dan urgensi kasus. Kita akan melihat mengapa isu perlindungan ini sangat mendesak secara faktual melalui angka-angka real dan kasus yang sedang marak terjadi saat ini. Ini adalah catatan tahunan Komnas Perempuan 2025 merekam lebih dari 375.000 kasus kekerasan. Ini angka yang sangat luar biasa besar, meningkat 14% dari tahun lalu. Dan ingat, ini hanyalah puncak gunung es. Kebanyakan korban dari kalangan usia produktif 18-40 tahun, seperti mahasiswi takut melapor karena adanya sanksi sosial atau victim blaming. Mari kita baca urgensi data Komnas Perempuan. Terjadi peningkatan kasus kekerasan berbasis gender sebesar 14,7% dari periode pelaporan tahun sebelumnya. Yang kedua, jenis kekerasan didominasi oleh kekerasan seksual, diikuti kekerasan psikis, fisik, dan penindasan ekonomi. Yang ketiga, fenomena gunung es. Mayoritas korban usia produktif 18-40 tahun memilih bungkam akibat stigma sosial dan tekanan sosial. Karena biasanya korban ditekan oleh sekitar atau disalah-salahkan. Mari kita bedah realita ini melalui dua kasus besar di tahun 2026. Pertama, itu ada kasus korban yang berinisial YTR dari Bandung 2026 yang disekap pacarnya sampai mengalami kebutaan permanen, membuktikan bahaya relasi kuasa dalam asmara. Yang kedua, itu ada pelecehan seksual masif di KRL Jabodetabek. Perempuan masih dikepung bahaya, baik dalam rumah maupun di transportasi publik. Krisis rasa aman menegaskan bahwa baik ruang privat maupun ruang publik
belum sepenuhnya ramah bagi perempuan. Selain kekerasan fisik, penindasan terjadi secara ekonomi. Ini adalah data BPS 2025 menunjukkan adanya kesenjangan upah rata-rata bulanan hampir 22,5% antara pekerja laki-laki dan perempuan. Walaupun pekerjaan mereka sama, tapi gaji mereka itu beda. Ketimpangan ini melahirkan dependensi ekonomi yang membuat posisi tawar perempuan dalam rumah tangga kian melemah. Mengapa kasus sering terhambat? Dan kenapa perlindungan hukum kita sering tumpul? Pertama, ada stigma bahwa urusan domestik harus diselesaikan secara damai. Contohnya adalah korban pemerkosaan itu dinikahkan dengan pelaku. Yang kedua, proses hukum yang lambat dan tidak sensitif gender justru menyalahkan korban, seperti kasus di depan Istana Merdeka 2026 lalu, di mana korban depresi berat akibat ketidakadilan. Nih. Oke. Kita lanjut ke pilar ketiga, yaitu upaya dan solusi strategis. Disinilah peran kita sebagai insan akademis untuk tidak hanya mengkritik keadaan, tapi memberikan solusi atau pemecahan masalah yang komparatif. Ada 6 langkah besar yang harus kita dorong. 3 yang pertama berfokus pada tata makro, yaitu memperkuat regulasi hukum seperti UU TPKS yang tegas, transparan, berorientasi pemulihan korban dan memberi sanksi keras kepada pelaku. Yang kedua itu ada edukasi gender. Kurikulum pendidikan sensitif gender sejak usia dini guna mendobrak stereotip patriarki yang merugikan. Yang ketiga itu ada ekonomi adil, yaitu mengikis kesenjangan upah serta membuka akses modal ekonomi, karir, dan pelatihan bagi pekerja perempuan. 3 poin berikutnya itu menyoroti aksi taktis praktis. Itu kita butuh keterwakilan perempuan di politik agar hukum memihak mereka. Partisipasi politik mendorong kepemimpinan perempuan dalam pengambilan kebijakan strategis daerah dan nasional. Yang kedua adalah program KRPPA, yaitu Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, aksi nyata perlindungan berbasis komunitas lokal. Yang ketiga, sinergi laki-laki, yaitu menggerakkan aliansi laki-laki pro kesetaraan untuk menghentikan kultur kekerasan maskulinitas toksik. Kita sudah sampai di kesimpulan. Yang pertama itu ada syarat mutlak, yaitu perlindungan perempuan adalah syarat mutlak dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan bangsa yang adil berkelanjutan. Yang kedua, krisis yang nyata, yaitu data statistik Katahu 2025 dan kasus pelecehan di KRL membuktikan urgensi reformasi hukum dan budaya radikal. Yang ketiga, tanggung jawab bersama, yaitu solusi komparatif dari pencegahan hulu, edukasi gender ke hilir, pendampingan psikis korban harus dikawal ketat oleh civitas akademik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.